Tentu kata kunci dalam usaha menjadi seorang raja itu adalah halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan Bos Resto Channel guys. Ya, ini sore-sore ya guys ya, di restonya Bos ini. Ya jarang gue ngambil video sore-sore atau malam, tapi nggak apa-apa lah sesekali ya. Terus semoga pada sehat ya guys. Nah, karena situasi saat ini sedang masa pandemi guys ya, dan rawan orang pada sakit ya. Namun demikian semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala guys. Ya, sore ini saya akan bahas mengenai Raja Rimba Resto atau Raja Rimba di bisnis kuliner. Wah, cukup ini ya, temanya cukup menantang dan aneh. Stay tune ya guys, kita akan bahas sama-sama nanti. Ya guys, Bos kali ini akan bahas mengenai Raja Rimbanya di dunia kuliner. Apa sih sebenarnya maksudnya Bos Resto itu menyebutkan tentang Raja Rimba ya? Jadi begini guys, maksudnya Bos adalah bahwa seperti juga pada bisnis lainnya guys, biasanya di sebuah area itu sudah ada penguasa-penguasa restorannya, atau sudah ada penguasa-penguasa bisnis kulinernya. Jadi maksud penguasa menurut Bos itu bukan dari segi mungkin punya jabatan atau memiliki kekuatan ya untuk mempengaruhi atau maaf menyerang gitu bisnis kuliner lain. Bukan, maksudnya Bos adalah bahwa di dalam bisnis kuliner ini di sebuah daerah, kembali lagi tadi ya, itu sebagaimana halnya ini di sebuah hutan ya guys ya. Hutan itu juga kalau untuk hewan-hewannya guys, mereka punya teritorial tersendiri guys. Ya benar nggak? Ya, jadi di hutan itu setiap hewan itu punya daerah kekuasaannya sendiri, wilayahnya masing-masing. Misalkan seekor misalkan singa jantan itu mereka dia akan memiliki sebuah teritori atau wilayah tersendiri dengan mungkin beberapa ekor betinanya gitu misalkan ya. Atau bahkan hewan-hewan yang herbivora pun itu juga memiliki daerah teritori guys gitu. Gajah itu juga teritori guys, dia hanya akan dia akan ramah hanya kepada kelompoknya, sedangkan untuk kelompok yang lain dia akan bermusuhan. Jadi begitu guys. Jadi Bose mengibaratkan bahwa dalam dunia kuliner pun ini bagian di sebuah hutan. Artinya bahwa di setiap daerah atau wilayah itu biasanya, seperti Bose sudah ngomong ya, biasanya sudah ada penguasa-penguasanya. Ya bedanya kalau dalam hutan tadi ya, raja hutan atau sang penguasa hutan itu dia itu kan sifatnya kan lebih agresif ya, mungkin menyerang bagi siapa yang datang segala macam itu. Tapi kalau dalam konteks bisnis kuliner maksudnya Bose bahwa dia adalah sebuah bisnis kuliner yang lebih dulu ada di area tersebut dan lebih dahulu dikenal luas oleh orang-orang di wilayah tersebut. Nah, itu maksudnya Bose ya, karena sudah duluan dan sudah dikenal, otomatis powernya atau kekuatannya atau bahkan daya tariknya dari sebuah bisnis kuliner tersebut ya guys, itu bisa rumah makan, itu bisa restoran, itu bisa apalah bisnis kuliner jualan apa gitu ya, itu
akan menjadi familiar di sebuah wilayah tersebut, guys. Ya, itu ada sebuah keunggulan bagi orang yang sudah memulai bisnis kuliner sejak awal mula di daerah tersebut, guys. Itu, guys, ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana apabila kita ini ingin menjadi penguasa wilayah tersebut, ya. Bagaimana caranya kita ingin menjadi penguasa atau raja hutan tanda kutip dalam dunia kuliner di wilayah tersebut. Makasih ya. Ini sebentar, guys. Ini bosnya pesen kopi nih. Kopi pahit, guys. Nah, kembali lagi. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi sang raja hutan juga? Apakah sang raja hutan itu hanya satu? Nah, jawabannya itu adalah caranya ada. Terus apakah hanya satu? Bisa ya, bisa tidak. Ya. Nah, intinya bahwa kita bisa menjadi raja hutan. Ya. Ya. Tapi apakah hanya satu raja hutannya? Kalau satu itu berarti kita harus mengalahkan raja hutan yang sudah ada, gitu kan? Ibaratnya ini musik ekor singa, gitu ya kan? Ekor singa jantan gitu yang udah dewasa, kemudian ada ini newbie gitu, singa-singa remaja, entah itu anaknya atau dari kelompok lain masuk ke dalam wilayahnya, kemudian berkelahi dan menang gitu, sehingga sang singa jantan itu dikalahkan, kemudian tahtanya atau kekuasaannya direbut oleh singa-singa muda. Wah, itu dalam dunia perhewanan ya. Tapi kalau dalam dunia kuliner, jawabannya bisa ya dan tidak. Kita bisa mengalahkan yang sudah ada, ya, atau kita menjadi raja, sama-sama kuliner, bahkan sama-sama resto, tetapi raja dengan kriteria tertentu, ya. Jadi bagusnya gini, guys, jika kita mau mengalahkan yang sudah ada, tentu itu cukup berat ya, guys. Itu tidak mudah. Tadi sudah dibilang bahwa dia sudah lebih terkenal, dia lebih dahulu di situ, lebih familiar gitu. Itu tidak mudah, ya. Padahal dia sudah mungkin di situ udah puluhan tahun ya. Untuk seseorang untuk menjadi penguasa itu menurut bos minimal itu 10 tahun, guys. Minimal 10 tahun. Kita buka usaha kuliner di situ minimal 10 tahun mungkin baru kita akan dikenal, ya, menjadi seorang bisnis kuliner, ya, dalam bidang tersebut, bidang itu gitu. Ya, termasuk kita jangan gonta-ganti, guys. Sekarang kita jualan gorengan, besok kita jualan kue, besoknya lagi jualan bubur, besoknya lagi, ya itu nggak akan jadi kuat. Tapi kalau kita kita ini konsisten dengan konsepnya, kita konsisten dengan topik-topik menu-menu kita yang kita jual konsisten, kita akan dikenal. Jadi begitu ya. Itulah kuncinya kalau kita mau menjadi legend, ya. Ya, jadi seperti itu, guys. Kalau kita mau mengalahkan, tentu itu sangat berat sekali, ya. Mengalahkan yang sudah ada tuh sangat berat, guys. Nah, sebenarnya alternatif yang kedua, guys, kalau pertama kan merebut tahta, itu dengan mengalahkan yang sudah ada, dan itu sangat berat sekali. Yang kedua itu sebenarnya adalah kalau kita yang babat alas atau kita memulai bisnis kuliner di sebuah wilayah yang sama sekali belum ada pemainnya. Nah, itu lebih ringan ya, guys, ya. Itu cara kedua kalau kita mau menjadi raja hutan atau penguasa kuliner di suatu wilayah, yaitu cari suatu wilayah yang belum ada pemainnya. Nah, itu bisa kita menjadi raja kuliner di wilayah tersebut, ya. Itu cara yang kedua. Atau yang cara ketiga ini lebih masuk akal, dan bosnya mungkin menerapkan yang ketiga nih, guys. Cara yang ketiga adalah kita menjadi raja, namun berbeda dengan raja yang sudah ada, ya. Ketika yang raja yang sudah ada itu misalnya udah terkenal ya dengan menunya atau dengan tempatnya atau konsepnya gitu, ya silahkan saja gitu. Nah, kita tidak perlu meniru atau kita tidak perlu mencontoh, meniru, mengekor pada yang sudah ada. Ya kalau begitu kapan kita akan jadi penguasanya gitu? Kita harus menjadi sesuatu yang berbeda sehingga kita menjadi pilihan bagi pelanggan
ya dari yang sudah ada tersebut, yang sudah jadi penguasa di wilayah tersebut gitu. Jadi resto kita harus lain, atau bisnis kuliner kita harus lain dari yang sudah ada, guys. Ya, itu kata kunci yang ketiga. Kalau Bose yang dilakukan Bose ya, strateginya adalah itu. Bose menjadi penguasa, ya, menjadi penguasa, namun dengan kriteria yang berbeda dengan pemain lamanya, gitu. Jadi Bose menjadi sesuatu yang berbeda, dan Bose mencoba untuk menjadi solusi atas kekurangan-kekurangan dan permasalahan dari resto yang sudah lama, guys, gitu. Menjadi solusi itu macam-macam, ya. Mungkin bisa dari tempatnya, ya, yang kira-kira masih kurang gitu. Misalkan, oh tempatnya luas tapi parkirannya becek, kotor, ya berarti kita harus punya parkiran yang luas dan nggak becek. Ngemeng-ngemeng ini gerimis, guys. Nanti airnya kopinya Bose ini tambah air ini. Kita teduh dulu ya. Kita teduh ke sana dulu. Ini sore-sore kok hujan, tumben. Nah, udah berteduh nih Bose Resto nih. Ya tadi itu, guys. Kalau kita mau menjadi raja hutan, kalau Bose memilih alternatif yang ketiga, ya, yaitu Bose menjadi raja yang lain dari raja yang sudah ada. Gitu. Maksudnya bahwa restonya Bose ini harus memiliki perbedaan dengan resto-resto yang sudah ada, bahkan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh resto-resto sebelumnya. Mereka boleh terkenal, mereka boleh duluan, ya. Namun demikian kita harus menunjukkan bahwa kita yang lebih baik, misalkan begitu ya, lebih baik, dan syukur-syukur kita itu bisa menjawab kekurangan-kekurangan, ya, menawarkan sesuatu hal yang masih kurang di resto-resto yang sudah ada itu, yang sudah menjadi rada di wilayah tersebut, ya. Jadi tanda kutipnya kita kalau menantang resto yang sudah berkuasa di situ, tidak head to head, kita tidak persis konsepnya, itu salah, karena kita bagaimanapun sudah kalah start, ya. Jadi kita harus menjadi sesuatu yang lain, gitu, guys. Itu yang Bose lakukan ya, guys. Dan tentu kata kunci dalam usaha menjadi seorang raja itu adalah keuletan, guys, ya, konsisten, persistence. Nah, kata persisten itu artinya itu tekun, ya, jadi terus menerus gitu, tanpa kendor, ya, maju terus. Itu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Itu paling sulit itu kalau menjalankan sebuah bisnis kuliner, itu adalah persistensnya, atau terus menerus, ya, atau bahasa orang gaulnya itu kuat-kuatan ulur. Nah, itu juga harus dipikirkan, guys, seberapa kuat kita permodalannya, ya. Jangan ngawur saja. Wah, soalnya yang hutang terus ya. Kalau Bose ya kebetulan tidak memilih strategi itu, tapi kalau Anda mungkin merasa itu yang terbaik, ya monggo saja, ya. Ya, itu karena persisten itu membutuhkan modal tentu saja, ya. Sambil kita memperbaiki apa yang kurang sip. Nah, sampai kemudian ketemulah itu channelnya, wah, atau ketemu benang merahnya, atau ketemu iramanya, ritmenya. Kalau sudah ketemu ritmenya, pelanggan sudah datang sesuai dengan yang kita tawarkan, sudah banyak yang cocok, ya, kita konsisten terus, ya, insya Allah kita nanti akan menjadi legenda. Berapa lama untuk menjadi legenda? Kalau menurut Bose ya minimal 10 tahun. 10 tahun itu bukan waktu yang pendek ya, guys, ya. Nah, kalau udah bisa bertahan, insya Allah 10 tahun, insya Allah sudah jadi penguasa lah di wilayah tersebut, insya Allah, ya. Nah, tentu ada banyak faktor ya itu, tapi secara umum Bose ngomongnya seperti itu, karena Bose merasa ya beberapa restonya Bose udah jadi legenda di suatu wilayah, ya. Kalaupun nggak 10 tahun, ya usahakanlah minimal 5 tahun, ya, untuk bisa bertahan. Kalaupun terpaksa sekali 5 tahun berat, menurut Bose ya minimal 3 tahun. Nah, itu udah tidak bisa ditawar-tawar, ya. Minimal kita harus bisa bertahan selama 3 tahun, walaupun idealnya kita 10 tahun. Gitu, guys, ya. Jadi itu, guys, kalau
menurut Bose ya, tips menjadi raja rimba dunia kuliner ya. Menurut Bose itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah head to head ya, bertarung dengan penguasa yang ada. Jadi segala macamnya kalau perlu dipersamakan, baik menu, konsep dan lain-lain, head to head. Yang kedua, babat alas, alias mencari sebuah wilayah yang sama sekali belum ada pemain kulinernya di situ ya. Atau yang ketiga itu adalah kita menjadi raja baru dengan konsep yang baru ya, menawarkan konsep baru dari raja atau penguasa yang sudah ada. Itu ada 3 cara untuk menjadi penguasa bisnis kuliner di suatu daerah atau wilayah. Itu guys ya, sharingnya Bose. Mungkin Anda jarang-jarang dengar seperti ini. Saya kira di buku-buku cuma jarang ya. Dan ini Bose semua berdasarkan pengalamannya Bose ya. Dan alhamdulillah Bose sudah punya resto yang sudah 15 tahun ya berdiri, alhamdulillah. Ada juga yang ini sedang Bose kembangkan, ini 3 tahun ya. Ini 3 tahun ya, 3 tahun lebih beberapa hari ini, alhamdulillah, dan sudah mulai menunjukkan hasilnya dan siap menjadi raja baru di bisnis resto di kawasan Borobudur ini ya. Tentu dengan segala macam kelebihan yang kita tawarkan guys ya. Kalau tempat Bose ini termasuk resto yang paling dekat dengan Candi Borobudur. Kemudian lokasinya di pinggir jalan nasional. Yang ketiga kelebihannya lagi apa guys? Luasnya guys, alhamdulillah ini sekitar lebih hampir 2 hektar. Parkirannya muat untuk 20-an bis ya, atau hampir 100 mobil pribadi ya. Kemudian yang berikutnya, kelebihan keempat itu terdiri dari 9 bangunan joglo yang terpisah-pisah ya. Ya sekitar itulah jumlahnya. Ya, kemudian konsepnya alami seperti desa ya, di konsep seperti pedesaan, banyak tanaman-tanaman ya, baik tanaman taman atau memang model kebun, karena memang sebagian juga tanaman itu adalah asli peninggalan di tanah sini, tidak ditebang ya. Kemudian kelebihan yang lainnya ya tentu andalan-andalan menu di Bose Resto ini yang tidak ditemukan di resto lainnya. Itu 5 ya kelebihan yang kita tawarkan untuk menantang atau menjadi raja baru. Dan tagline-nya Bose di sini adalah terbesar dan terbaik ya, karena Bose ingin menjadi raja resto di kawasan Borobudur untuk menjadi terbesar dan terbaik. Itu bukan ambisius, itu sebuah visi ya, dan harus diterapkan melalui misi ya. Jadi Bose bukan ambisius, bukan bermimpi, bukan apa, tapi itu realistis. Dan Bose selalu menyemangati semua pegawainya Bose untuk terus maju, pantang menyerah, menjadi terbesar dan terbaik, khususnya di wilayah Borobudur, dekatnya Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Demikian dulu guys ya, semoga ada manfaatnya bagi Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hidup Madang.